Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Egy Fitriani dari kelas SIC Desain Manajemen Jaringan Komputer dengan NIM 124230058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IP address dan subnet mask. Untuk yang pertama, yaitu ada IP address. IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. IP address memiliki fungsi untuk menemukan perangkat tersebut di jaringan, ibaratnya seperti nomor pada alamat rumah. Rentang angka IP address pada IPv4 yaitu antara 0.0.0.0 sampai dengan 255, 255, 255, dan 255. IP address dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah bilangan terdiri atas bilangan biner dengan 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik setiap 8 bitnya atau yang biasa disebut dengan oktet. Contohnya di sini seperti 192.68.58.127. Nah, untuk IPv6-nya sendiri itu ada menggunakan alamat dengan 128 bit. IPv6 ini ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh titik dua. Contohnya seperti di bawah tersebut. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis IP address. Untuk jenis yang pertama adalah jenis IP private atau private IP yang merupakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan pribadi atau lokal yang dapat kita cek alamat IP private kita dengan menggunakan CMD atau command prompt dengan mengetikkan ipconfig. Contohnya seperti pada PPT yang terlampir. Untuk jenis selanjutnya yaitu ada IP public. IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk berselancar di internet. Semua IP yang bukan bagian dari IP private dan IP khusus merupakan IP publik. Kita dapat mengecek alamat IP publik kita dengan mengetikkan kalimat "What's my IP" di Google. Untuk yang terakhir dan yang ketiga ada IP khusus. Definisi dari IP khusus sendiri merupakan IP dengan tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional sehingga tidak dapat digunakan. Contohnya di sini ada beberapa, yaitu untuk yang pertama ada self-identification dengan IP 0.0.0, yang kedua ada localhost dengan IP 127.0.0.1, dan selanjutnya. Pengaturan IP address sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada host address, network address, dan broadcast address. Host address merupakan IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer, router, agar saling terkoneksi. Host IP ini sifatnya sangat unik sehingga dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Untuk selanjutnya ada network address. Network address adalah IP address yang mempresentasikan alamat sebuah network, di mana semua host dalam satu network tersebut
memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Yang ketiga ada broadcast address. Broadcast address adalah jenis IP address yang digunakan untuk mengirimkan data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Selanjutnya ada pengalamatan IP address. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada classful, dan yang kedua ada classless. Untuk yang classful sendiri, yaitu merupakan pengalamatan IP berdasarkan kelas, yaitu A, B, C, dan E, dengan setiap kelas memiliki format alamat dan jumlah host yang berbeda. Nah, tipe classful ini memiliki kekurangan, yaitu kurang efisien dalam penggunaan IP karena banyaknya alamat yang terbuang sia-sia. Contohnya pada PPT kali ini, dengan kelas A, IP address awal 0.0.0, IP address terakhirnya 127.255.255.255, dengan jumlah host per networknya ada 16.770.216. Untuk selanjutnya ada pengalamatan IP address dengan metode classless. Biasa disebut dengan CIDR yang merupakan singkatan dari Classless Inter-Domain Routing. Ini adalah metode pengalokasian alamat IP yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP dan penggunanya. Pengalamatan IP tidak menggunakan kelas, melainkan menggunakan subnet mask untuk menentukan jaringan dan host. Classless sendiri ini memiliki kelebihan, yaitu lebih efisien dalam penggunaan alamat IP karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Classless ini juga memudahkan routing pada jaringan yang kompleks. Berikut adalah tabel CIDR. Di sini terbagi menjadi kelas A network, kelas B network, dan kelas C network, dan ada point-to-point links only. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai subnet mask. Subnet mask merupakan nilai yang dibentuk dari angka biner 32 bits, sama halnya seperti IP address. Fungsi dari subnet mask sendiri adalah membedakan antara network ID dan host ID atau sebagai identifier, menentukan letak suatu host, yaitu apakah suatu jaringan berada dalam satu segmen atau sudah berbeda segmen. Selanjutnya adalah cara bagaimana mencari network address. Contohnya pada kali ini yaitu dengan IP address 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 atau slice 26. Untuk mendapatkan nilai network address, dapat dilakukan operasi AND terhadap nilai biner dari IP address dengan subnet mask. IP address yang tadinya kita sudah dapatkan pada di sini, lalu kita konversikan menjadi angka biner. Begitu juga dengan subnet masknya. Kita konversikan menjadi angka biner. Selanjutnya, pada kedua angka ini, susunan angka biner pada IP address dan subnet mask, kita lakukan operasi AND dan menghasilkan nilai network address secara biner, lalu kita konversikan menjadi angka seperti itu. Untuk selanjutnya ada mencari broadcast address. Broadcast address dapat dihitung dengan
melakukan operasi inverse terhadap nilai biner dari subnet mask, dan selanjutnya dilakukan operasi OR terhadap hasil tersebut dengan nilai biner dari IP address. Nah, pada contoh kali ini dengan IP address 192.168.0 dan 1 dengan subnet mask 255.255.255 dan 192 atau slice 26. Untuk subnet masknya sendiri, kita juga di sini konversikan lagi menjadi angka biner, lalu kita inverskan, dan selanjutnya kita melakukan operasi OR dengan alamat IP address yang telah kita konversikan menjadi biner juga. Sehingga di sini bisa menghasilkan angka biner bagi broadcast address dan dikonversikan menjadi angka seperti ini. Broadcast address sendiri itu juga bisa dicari dengan nilai oktet terakhir dari network address, lalu ditambahkan dari jumlah host yang bisa jumlah seluruh host pada sebuah subnet mask yang telah ditentukan, lalu kita kurangkan dengan 1. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari host address. Setelah ditemukannya network address dan broadcast address pada slide sebelumnya, maka sekarang saatnya kita mencari host address atau usable IP address yang bisa dipasang dalam perangkat. Untuk mendapatkan host address, kita tinggal menambahkan satu angka setelah NA dan mengurangi satu angka sebelum PA. Pada kali ini, contohnya seperti pada presentasi kali ini, yaitu dengan network address 192.168.0.1 dan broadcast address. Mohon maaf, ini di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini adalah broadcast address-nya 192.168.0.63. Sehingga di sini bisa dihasilkan host address-nya itu dengan rentang 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.62. Selanjutnya ada metode subnetting. Metode subnetting sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama FLSM dan yang kedua VLSM. FLSM sendiri merupakan Fixed Line Subnet Mask yang merupakan metode pembagian jaringan yang membagi alamat IP menjadi subnet dengan panjang subnet mask yang sama untuk setiap subnetnya. Sedangkan VLSM atau Variable Length Subnetting Masking memungkinkan penggunaan subnet mask yang panjang dan bervariasi dalam jaringan, sehingga memungkinkan pengalokasian alamat IP yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet. Untuk selanjutnya yaitu ada study case. Di sini terdapat soal, yaitu terdapat dua ruangan di sebuah perusahaan yang ingin dihubungkan dalam satu jaringan. Setiap ruangan membutuhkan alokasi alamat IP yang berbeda karena jumlah perangkat di setiap ruangan tidak sama. Untuk ruangan yang pertama, membutuhkan 50 alamat IP atau dengan 50 perangkat. Untuk ruangan yang kedua membutuhkan 30 alamat IP. Dengan alamat IP global 192.168.1.0 dan slash 24 dengan menggunakan metode VLSM. Nah, untuk yang pertama, di sini kita bisa mengidentifikasi subnet mask mana yang akan kita gunakan. Untuk ruangan pertama, kita membutuhkan 50 alamat IP. Kita bisa lihat pada kolom di sebelah sini, ini merupakan kolom di mana
Ini adalah jumlah IP yang bisa dipasangkan dengan perangkat, jumlah minimalnya. Di sini, pada ruangan satu membutuhkan 50 alamat IP, sehingga ini masuk pada kolom pada baris slice 26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Dan ruangan kedua membutuhkan 30 alamat IP. Di sini bisa menggunakan pada baris slash 27 dengan alamat 255.255.255 dan 224. Untuk selanjutnya, dapat kita akan mencobanya pada Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengidentifikasi network address, host address, dan broadcast address. Untuk yang pertama, pada ruang 1, di sini pertama-tama kita akan mendefinisikan IP global tadi, yaitu 192.168. Satu titik nol dengan slice 24. Dengan menggunakan perhitungan network address yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga pada ruangan yang pertama, dengan 50 perangkat, itu menggunakan sebelumnya tadi telah kita tetapkan dengan menggunakan slice 26. Perlu diperhatikan juga untuk menggunakan metode VLSM pada subnetting, kita mengurutkan prioritas untuk menentukan subnet mask, network address, dan host address itu berdasarkan ruangan yang memiliki perangkat terbanyak. Karena di sini ruangan 1 memiliki perangkat lebih banyak daripada ruang 2, di sini saya akan mendefinisikan network address, host address, dan broadcast address-nya terlebih dahulu pada ruang 1. Dengan menggunakan metode yang telah saya jelaskan sebelumnya, network address sendiri telah ditemukan dengan angka 192.168.0 dan broadcast address dengan nilai 192.168. Mohon maaf, di sini titik 1.0, dan untuk yang di sini ada titik 1 dan 63. Untuk broadcast address-nya sendiri dapat dihitung dengan nilai oktet terakhir dari network address, yaitu di sini 0, dengan menjumlahkan jumlah seluruh host yang dapat dipakai pada subnet mask ini, yaitu slice 26 dengan subnet mask 64 dan dikurangi 1, sehingga didapatkan angka 63 ini. Untuk host address-nya sendiri, yaitu dari network address ditambahkan 1 sampai dengan broadcast address dikurangi dengan 1, yaitu 62.
Untuk ruangan selanjutnya, yaitu pada ruang 2 dengan 30 perangkat, telah ditentukan pada sebelumnya dengan menggunakan subnet mask slice 27. Untuk network address pada ruangan setelahnya, kita bisa menentukannya dengan melanjutkan dari broadcast address ruangan sebelumnya. Karena ruangan sebelumnya broadcast address-nya 63, berarti pada ruang 2 ini network address-nya yaitu 64. Dan untuk broadcast address-nya sendiri yaitu dengan menjumlahkan antara oktet terakhir dari network address dan menjumlahkan dengan seluruh IP yang digunakan pada subnet mask slash 27 yaitu 32 dan ditambahkan dan maaf dikurangkan dengan angka 1 sehingga didapatkan angka seperti ini. Untuk host address-nya sendiri yaitu rentang antara network address ditambahkan 1 dan broadcast address dikurangi dengan 1. Seperti ini. Selanjutnya, kita dapat melakukan topologi jaringan. Untuk yang pertama, di sini saya akan memisahkan antara ruang yang satu dan ruang yang lainnya. Karena di sini simulasi, saya akan menggunakan eh, 3 PC dengan satu switch. Saya akan mendefinisikan ruangannya terlebih dahulu. Ini untuk ruang satu dengan 50 device. Dan ini untuk ruang 2 dengan 30 device. Selanjutnya, di sini saya akan memasangkan PC untuk setiap ruangannya. Karena di sini simulasi, saya akan menggunakan 3 PC saja untuk setiap ruangannya. Lalu, setiap PC kita hubungkan dengan switch. Untuk selanjutnya, di sini kita akan
memasukkan IP pada setiap PC. IP yang kita masukkan yaitu IP yang berada pada host address. Di sini kita dapat memilih desktop, IP configuration. Nah, karena pada ruangan satu dengan HA-nya rentang 1 hingga 62, di sini saya akan mendaftarkan IP address-nya dengan angka 2. Subnet mask-nya itu tergantung dari subnet mask yang telah kita definisikan tadi. Untuk slice 26-nya sendiri yaitu 192 dan dilanjutkan pada PC-PC selanjutnya. Langkahnya sama, pada desktop, IP configuration, lalu mengisi IPv4 address, dan masukkan subnet mask. Dan dilanjutkan pada ruang kedua, di sini juga sesuai dengan host address yang telah kita definisikan, dan subnet mask yang telah kita tentukan tadi. Pada ruangan ini, subnet masknya adalah .224. Untuk mengeceknya, kita dapat mengirim pesan dari satu PC ke PC yang lain. Di sini bisa terlihat sudah successful. Kita coba untuk PC lainnya. Sudah successful juga. Kita coba di ruangan yang lainnya. Akan saya coba satu persatu untuk masing-masing PC-nya.
bisa terlihat di sini sudah successful semuanya, sehingga bisa kita katakan pada subnetting kali ini sudah berhasil. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.